Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu sina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. Alhamdulillah, kemarin kita sudah diingatkan dengan keras ketika hati ini tidak kunjung membaik ataupun meningkat taatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Bahkan sebuah riwayat seorang penjahatnya bertahun-tahun dalam kemaksiatan, curi, zina, khamar, semua maksiat dilakukan. Sampai suatu saat dia hadir sholat subuh berjamaah. Imamnya baca surat Al-Hadid sampai pada ayat ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ini segera bertaubat kepada Allah dan mencari ilmu dan seterusnya. Akhirnya karena ayat ini menjadi ulama, alim, ulama il-kibar. Ya. Terus terang saya nggak menemukan rujukannya di mana, cuma saya dengar riwayat ini dari mendengar langsung dari seorang syekh. Ya. Itulah yang terkenal dengan Fudail bin Iyad. Jadi kemudian menjadi seorang tabi'in yang alim, jahid, ya, abid, zahid, ya, karena sentuhan berat ayat ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Apalagi setelah ayat alam yakni adalah memberi harapan, ya, yang besar sebagaimana tanah yang tandus bisa subur setelah diberi air. Ya'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautih. Ya. Begitulah seharusnya kita beroptimis terhadap perubahan diri kita apapun kondisinya. Dan jika Fudail bin Iyad bisa seperti itu, ya, tidak mustahil diri kita, ya, kondisi sebelum merasakan sentuhan ayat ini mungkin lebih baik daripada Fudail bin Iyad. Yang beda mungkin bagaimana merespon ayat.
Maka yang diharapkan setelah sentuhan ayat ini, jadilah orang beriman itu minal musaddiqina wal musaddiqah. Wa aqradullaha qardan hasan. Dapat balasan yang berlipat-lipat. Yudha'afu lahum wa lahum ajrun. Kemudian target yang kedua si ayat ini agar menjadi walladzina amanu billahi wa rusul. Menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Rinciannya seperti yang ada di awal surah. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi falladzina amanu الذين آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه والذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Sehingga di ayat ini Allah cukup langsung memberi label ulaika humus siddiqun. Mereka lah orang-orang yang siddiq, ya, yang memiliki kejujuran tingkat tinggi, ya, di dalam semangatnya untuk taat kepada Allah, sabar hidup di jalan Allah, sabar pada ujian-ujian kehidupan, sabar meninggalkan maksiat. Dan siddiq, ya, adalah maqamul anbiya. Maqamul anbiya di surga di surat An-Nisa 69, wa may yuti'illah rasul wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin. Sehingga Nabi Ibrahim seperti yang pernah kita pelajari, semoga Allah beri manfaat, surat Maryam yang telah kita pelajari, wa fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan. Jadi siapa yang ingin meraih maqam siddiq, maka otomatis yang tidak memiripkan dirinya dengan kehidupan Nabi Ibrahim. Ya. Intinya adalah sabru fi tariqid dakwah. Bersabar dalam jalan dakwah yang penuh dengan ujian kehidupan. Walaupun manusia diuntungkan dengan statusnya yang fi sabilillah, yang berdakwah kurang rezeki misalnya, yang berdakwah punya masalah ekonomi, yang nggak berdakwah juga punya masalah ekonomi, tapi yang berdakwah masalahnya jadi berstatus fi sabilillah. Yang berdakwah mungkin punya masalah tangga, yang nggak berdakwah juga punya juga. Tapi diuntungkan fi sabilillah. Yang berdakwah hidup secara normal seperti umumnya manusia, maka itu. Yang nggak berdakwah juga sama, tapi makan tidurnya. Nah, ahli dakwah maka itu bagian daripada hidupnya yang fi sabilillah. Ya. Inilah mungkin cara memahami agar bisa menghasilkan tathbit, ya, pengokohan diri, agar kemudian
Allah memasukkan kita kepada derajat siddiqun. Ya, nggak perlu ngaku, nggak perlu dan nggak boleh ya, nggak boleh ngaku-ngaku, nggak boleh memproklamirkan dirinya, cukup berusaha serahkan kepada Allah. Ya, ya. Nabi Ismail juga disebut dengan shadiqal wa'd. Waktu kita Ismail innahu kana shadiqal wa'di kana rasulan nabiyya. Ya. Ya, Nabi Ibrahim Siddiq, putranya Shadiqal Wa'ad. Ya, ini sesuai ya, karena memang Siddiq lebih tinggi daripada Shadiqal Wa'ad. Nah, Nabi Ibrahim ulul azm. Nabi Ismail, ya, seorang Nabi tanpa embel-embel ulul azm, sehingga disebut dengan Shadiqal Wa'ad. Yang Nabi Ibrahim disebut Siddiq untuk memberi harapan yang tinggi kepada kita. Nabi Ismail disebut Shadiqal Wa'ad agar jangan meremehkan. Setelah Nabi Ismail saja Shadiqal Wa'ad. Shadiqal Wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sehingga insyaAllah semua kita berpeluang apakah menjadi siddiq di Shadiqal Wa'ad. Ya, di Al-Ahzab Allah menyebut rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih minhum man qada nahbah minhum man yantazir wa mudabbir tabdila. Jadi saling terkait semua surat yang sudah kita pelajari. Apakah Maryam, apakah Ahzab, dan Mustahil. Di juz 28 pun akan terkait dengan ayat ini. Jadi ada siddiqun dan ada derajat namanya syuhada. Ini maksud dengan wasyuhada'u inda rabbih. Setelah taujih dengan alam yakni lilladzina amanu, berusaha menjadi minal musaddiqin, minas siddiqin, wa minas syuhada. Dan tidak mustahil ya, tiga-tiganya tersatukan dalam diri manusia. Dia ahli sadaqah, ya, dia ahlu sidqi, dan ahlu syahadah. Dan alangkah banyaknya orang-orang beriman yang seperti itu ya. Maka jangan pernah pesimis ya. Mulailah Imam Syafi'i mengatakan tasyabbahu illam takun mithlahu. Bermirip-miriplah jika engkau memang terasa aduh jauh banget ya. Saya dengan para sahabat, para tabi'in, bahkan para ulama yang ada di abad ini, tidak mustahil tak jauh ya. Tapi bermirip-miriplah. Syabbahu ya. Illam takun mithlahu. Ya, ibaratnya hafalan Qur'annya sudah mirip ya. Mungkin ibadahnya satu saat dimiripkan, mungkin sedekahnya dimiripkan, dan insya Allah dari yang tadinya mirip
bisa jadi sama. Tashabbahu illam takun mithlahum. Jika engkau belum bisa seperti mereka, mulailah dengan memiripkan. Inna tashabbuha birrijali falahu. Ya, ya. Kamu sudah mau memulai memiripkan diri dengan orang-orang yang disebut di ayat ini, maka syuhadanya siddiqun, al-musaddiqun, ya, itu pasti sudah sebuah kesuksesan hidup. Dan adanya tasyabbuh berrijal, ya, berarti menunjukkan mahabbah, ya, cintaan kepada ahlus saleh, orang yang saleh, ya. Berarti ada ghibtah, ya, keinginan nggak mau kalah dengan mereka, ingin seperti mereka. Begitulah pentingnya memahami tokoh-tokoh ma'rifatul rijal. Ya. Ya, penting dalam memahami ma'rifatul rijal selalu berpikir, ya, apa ini yang bisa saya tiru, ya, apa ini yang saya bisa ikuti. Ya. Ya. Nah, karena itu harus seimbang ya, kalau di balik ar-rijal itu kadang-kadang menjelaskan karomahnya. Sebetulnya Umar bin Khattab, salah satu karomahnya, sedang khutbah bisa melihat pasukannya yang bertempur, berjihad di negeri Syam. Ya. Yang kebingungan gimana ini menghadapi musuh. Maka Umar pun sampai berteriak, ya Sariyah, panglima perang, ya Sariyah, al-Jabal, al-Jabal. Ya. Naiklah kamu ke gunung. Padahal lagi khutbah. Ya, ya memang nggak bisa dicerna oleh akal bagaimana manusia bisa seperti itu. Ya. Tapi karomahnya Umar, ya, bisa langsung diikuti. Kenapa Umar seperti itu? Ya, ya mulainya biasa, sedekahnya luar biasa, sholat jamaahnya luar biasa, definitif amal-amalnya. Ya, itu ya karomahnya lebih banyak disebutkan, tapi tidak disebut, itu tidak dikenalkan amal-amalnya, maka jadi dongeng akhirnya ya. Ya, simpulan ya, di dalam kuburnya bisa musir mungkar wa nakir. Ini riwayatnya nggak jelas juga ya. Tapi kalau riwayat tentang sahabat ada sanadnya semua. Ya. Riwayat tabi'in ada sanadnya. Kalau riwayat yang di masyarakat itu, ya, si fulan ketika naik pesawat, ya, pesawatnya langsung ya, mendarat lagi karena mengikuti perintah si fulan, dan berbagai macam cerita-cerita aneh ya, yang tentang tokoh di masyarakat ini, tapi tidak pernah ketahuan amalnya ngapain aja. Jadi lebih tinggi lagi, tarbiyah Quran itu harus bisa membuat manusia sampai kepada tingkat syuhada. Maka disebut syuhada apabila manusia itu ya, sudah mengalami ya apa tahapan-tahapan ya, tarbiyah iman. Ya. Ya, siapa yang mengalami tahapan bagaimana hidup harus benar-benar sesuai dengan Allah wa ayatuna. Ya. Ya. Maka insya Allah tahapan-tahapan berikutnya akan mengatakan menjadi syahid ya dari Allah wa ayatuna, ya, tahapan wa rasul qudwatun,
meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh kehidupan. Quran Dusturuna, tahapan hidupkan Al-Quran dalam dirinya seutuhnya. Suruh baca siap, suruh menghafal siap, ya. Suruh mempelajari tafsirnya siap, dan seterusnya. Hasil serahkan kepada Allah. Penting kerjain aja. Suruh hafal, ngafal. Ya. Hasilnya mau 30, mau juz 30. Ya. Yang penting Allah sudah melihat kita, sudah menunjukkan keimanan kepada prinsip wal rasulu wal Quran dustur. Setelah tiga hal ini, wal jihad sabil, kan jihad di jalan Allah adalah jalan hidupnya, ya, maka otomatis manusia itu ingin kematiannya juga berbobot, yaitu kematian yang di jalan Allah. Wal mautu fi sabilillah asma amanina. Dan siapa yang punya cita-cita ini, maka manusianya disebut syahid. Nah, syahid, ya, sedikit atau banyak tidak terlepas dari, ya, 4 fikrah di atasnya. Ya. Allahu ayatuna, Rasul qudwatuna, dan seterusnya. Ya. Ya. Pertanyaannya, bagaimana dengan para sahabat yang masuk Islam pagi, siangnya berjihad, sudah meninggal? Ya, itu justru menguatkan, memberi harapan kepada kita. Ya. Istilahnya kapan beral-Qur'annya, kapan istilahnya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang-orang yang seperti itu, ya, pagi masuk Islam, siang sudah syahid, ya, maka 4 hal ini sudah menjadi fikrahnya. Ya. Adapun belum dilaksanakan, ya, Allah Maha tahu. Ini tidak mau atau sudah kepengen, ya, ataukah sudah mulai merintis, itu semua akan jadi perhitungan di sisi Allah agar Allah memilih hambanya, ya. Sebut memilih karena ayat ya Ali Imran mengatakan liyattakhidha minkum wa liyattakhidha minkum syuhada. Jalanan hidup ini dengan berbagai macam dinamikanya. Ada orang kafir yang nggak berhenti berbuat jahat kepada kaum muslimin, ya, kelihatannya merugikan, padahal justru kesabaranmu terhadap orang kafir itu Allah memilihmu menjadi syuhada. Waliyattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Ya. Maka siapa yang meraih posisi syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala, lahum ajruhum, bagi mereka adalah pahala dan cahaya. Ya. Ya, perlu disampaikan kata nur di ayat ini, ya, mungkin kalau di syuhada di as-saff yang kita pelajari nggak ada nih, itu cuma yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibat. Nggak ada nur, ya. Di sini disebut nur karena mengulang kembali apa yang ada di ayat 12. Ya. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim. Dan siapa yang punya nur, yang sudah terlihat, ya, nur dalam, ya,
di dalam kehidupan akhiratnya, ibaratnya orang yang sudah memegang tiket surga. Ajruhum wa nurum. Ya. Karena kalau sudah ada nur di dalam dirinya saat dibangkitkan dari kiamat, berarti saat melewati sirat, maka dia sudah aman. Ya. Dan siapa yang melewati sirat tidak membawa nur, ya, maka ibarat mobil jalan di waktu malam nggak ada lampunya, itu jalannya berkelok-kelok. Nah, di Sumatera Barat misalnya pasti bahaya. Ya. Maka mereka yang tidak punya nur, di ayat 13 surat Al-Hadid ini, mereka lah orang-orang munafiqun. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Karena itu Rasulullah punya doa khusus, ya, agar diri ini selalu mendapat cahaya. Waj'al nura, menjadikan diriku bercahaya. Waj'al min baini yadayya nura wa min khalfi nura wa an yamini nura wa an shimali nura dan seterusnya. Ya, selain dengan syahadah, kematian syahid, ya, akan menghasilkan nur, Rasulullah juga kan bagi orang yang selalu berwudu, selalu memiliki amal soleh dawamul wudu, ya, tidak boleh batal. Ya, belum terasa ya, pertama bagi umat, bagi akhwat, ya, pasti agak repot ya. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Tapi kalau saja tahu fadilahnya, maka repotnya berwudhu itu akan sangat worth it ya. Seimbang repotnya dengan balasannya, atau bahkan tidak bukan seimbang lagi, melebihi ya. Jauh lebih besar manfaatnya, karena juga Rasulullah mengatakan orang-orang ahli wudhu akan dibangkitkan dalam kondisi ghurran muhajjalin, ya. Ghurran muhajjalin, ya. Jadi manusia yang mudah ditandai, insya surga, insya Allah surga. Ghurran muhajjalin itu aslinya adalah, kalau kuda itu warnanya misalnya coklat atau hitam, tapi di kepalanya ada warna putih misalnya, itu yang disebut dengan ghurran muhajjalin, sehingga mudah menandai. Nah, itu kuda saya itu ciri khasnya, ya, di kepalanya ada warna putih. Maka begitulah ya orang-orang yang soleh di akhirat nanti, karena wudhunya itu juga, ya, bisa mudah ditandai dengan nur yang Allah berikan kepada, ya. Ya, kelihatannya wudhu aja kok bisa menghasilkan seperti itu, ya. Ya, karena siapa yang mengamalkannya merasakan bagaimana butuh mujahadah dan sabar, ya. Hasilnya sebelum nanti di akhirat Allah, ya, berikan cahaya dari wudhu yang biasa dilakukan, Allah berikan mahabbah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Cintai orang yang banyak taubat dan banyak berwudu, ya. Ya, bagi yang hadap kecil, ya, bagi yang hadap besar, mutatahhirinnya yang, ya. Sebaliknya mereka yang gagal menjalani kehidupan ini, ya, walaupun sudah dijelaskan ayat-ayat Al-Quran, adalah orang-orang yang walladzina kafaru wa kadzdzabu
kufur dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang qauli maupun yang qauli. Yang qauli yang ada di surat, yang ada di Al-Quran, kauni yang ada di alam semesta ini. Ya. Bukankah Allah mengulang-ulang bahwa di balik penciptaan manusia ini adalah ayat-ayat Allah. Wa min ayati an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantasirun. Di balik manusia berpasang-pasangan, wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja. Di balik ciptaan bumi, ciptaan langit dan bumi, dan manusia yang berjenis-jenis, ya, bahasa dan warna, itu ayat Allah. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi, ya, wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, ya, termasuk manusia bisa tidur tiap malam. Ayatihi manamukum billaili wa turunnya hujan, itu semua ayat Allah. Nah, ketika itu tidak membuat manusia meyakini di balik semua peristiwa itu Allah, sehingga kemudian dia beriman, sehingga membuat dirinya mudah menerima ayat Allah yang sifatnya wahyu, menjadilah manusia yang kafaru wa kadzabu, yakni kufur dan mendustakan ayat. Ya. Maka terhadap orang-orang seperti ini akan i'lam, berilmulah. Ya, kalau bahasa terjemahan biasa, ketahuilah, ya. Ketahui yang bagaimana yang membuat kamu jadi mau belajar, jadi mau ngaji, ya. Jadi mau baca apa saja supaya kamu mendapatkan esensi ilmu adalah utlubul ilma, carilah ilmu. Dan manusia hanya akan ilmu kalau dia menyadari, ya, menyadari dulu tentang eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan dirinya dan dalam kehidupan alam semesta tempat manusia itu hidup. Kalau belum mau kembali kepada Allah, maka i'lamunya tidak akan memberi efek. Jadi siapa saja, ya, yang belajar ilmu kedokteran tapi tidak mau mengenal Allah, ya, atau belajar kedokterannya, ya, lepas dari nilai-nilai ma'rifatullah, ya, sekedar informasi-informasi aja, ya. Yang belajar apa, ilmu bisnis, ilmu hukum, ilmu apa aja, ya. Kalau enggak didasari mengenal Allah, ya, maka menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Kalau istilah ayat 28 surat Fatir, disebut ilmu apabila membuatmu semakin takut kepada Allah. Ya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya. Kalau di ayat ini, kamu sudah mendapat ilmu jika kamu bisa, ya, lebih cinta kepada hari akhirat. Lebih spesifik lagi, setelah mengenal Allah, harus membuat kamu lebih mencintai akhirat. Ya. Dan membuatmu sadar betul tentang hakikat kehidupan ini. Seluk-beluk kehidupan dunia versi surat Al-Hadid ayat 20 betul-betul dirasakan oleh manusia persis seperti penjelasan ini, berarti kamu sudah alim, ya.
Sudah i'lamu. Ya. Dampaknya apa? Dampaknya jadi lebih semangat hidup untuk akhirat, ya, dan waspada terjerumus dalam kehidupan. Ya. Atau dengan kata lain menjadi orang yang aman dari kehidupan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Dan selanjutnya wal akhiratu khairu wa abqa. Selanjutnya hidupnya nyambung dengan kehidupan para anbiya. Inna hadza suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Apa yang ingin Allah jelaskan tentang kehidupan dunia? Dan ini juga tidak terlepas dari, ya, ayat sebelumnya, ya, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya, hati yang khusyuk, hati yang betul mengenal Allah, maka juga akan istilah hadis itu, ya, akan membuat manusia itu azzama ma azzamallah, ya, mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Allah mengagungkan surga, Allah mengagungkan Al-Quran, Allah mengagungkan kehidupan kematian mati syahid. Saghara ma sagharallah. Ya, ya, bahwa timu khusyuk, bahwa kamu betul-betul hidup dengan petunjuk Al-Quran, menganggap remeh apa yang diremehkan oleh Allah. Ya, jangan kebolak-balik. Ya. Yang diremehkan oleh Allah malah diagung-agungkan. Ya. Yang diagungkan oleh Allah malah diremeh-remehin. Ya. Bukan ilmu itu, bukan hayatul alim. Hayatul alim ya'azzimu ma Allah wa yusaghiru ma sagharallah. Ya. Maka termasuk yang disagharallah adalah al-hayat, kehidupan dunia. Ya. Jadi kalau disebut kehidupan dunia itu lebih luas, ya. Ya. Semua yang menjadi dambaan manusia, ya, hartanya, yang jabatannya, ya, propertinya, apa aja dibangga-banggakan oleh manusia, ya, ataupun khususnya dibanggakan oleh orang-orang kafir, ya, ya. Maka itu masuk hayatud dunya. Ya. Tentu bukannya nggak boleh menikmati kehidupan dunia. Yang penting tidak maftun, tidak terfitnah. Ada, alhamdulillah, bin Mas'ud, agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, menemui Rasulullah baru bangun tidur. Mas'ud melihat di di punggungnya itu, ya, ya, ada bekas-bekas anyaman tikar, di mana di situ tidur. Kalau yang tidurnya di kasur kan nggak ada itu bekas itu. Kalau tidurnya di tikar itu ngecapnya. Ya Rasulullah, katanya, engkau lebih mulia dari raja-raja Persia Romawi, tapi kok hidupnya begitu ya Rasul. Kata Rasulullah, mali walid dunia. Ngapain sih dunia aja dipikirin, katanya. Hidup ini bisa begini, bisa begitu. Nyantai aja, katanya. Innama ana karakibun istadalla tahta syajaratin. Manusia itu ibarat orang yang dalam perjalanan, ya, perjalanan mampir ke, di bawah pohon, ya.
Ya, kalau berjalan sekarang mampirnya ke rest area. Innama ana rakibun. Ya, istadalla tahta syajaratin tsumma tarakaha. Ya, ya. Selama-lamanya orang berada di rest area, akhirnya ditinggal juga. Setengah jam lagi, sejam lagi, 1,5 jam lagi. Ya, hidup di dunia juga begitu. Ya, maka hati-hati ketika kamu sudah meninggalkan tempat kamu berteduh itu, ya hati-hati dengan finishnya. Finishnya gimana, baik atau membahayakan. Baik, maka Allah katakan innamal hayat lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Ya, mainan dan sia-sia. La'ibun itu biasa dilakukan. Sebetulnya sama-sama main-main ya. La'ibun wa lahun main ya. Tapi kalau mau detail, la'ibun itu aktivitas yang biasa dilakukan oleh anak-anak. Ya. Anak-anak kalau beraktivitas, targetnya apa? Buat senang-senangan doang. Jadi yang sehingga pekerjaan anak, kegiatan anak itu tidak ada konsekuensi hukum. Ya. Anak kecil setahun tiba-tiba nggak pakai baju, ya, nggak pakai baju, ketemu dengan uh, nongol di ruang tamu, mana sudah ada tamu kan, ya nggak bisa disebut nih anak gimana sih, paling cuma diledek ini malu-malu, nggak ada konsekuensi apa-apa, namanya juga laibun. Namun hal-hal yang sifatnya main jika dilakukan oleh orang dewasa namanya lahun. Karena lahun maka tidak berdampak apa-apa. Ya. Tidak berdampak pahala, tidak berdampak ampunan. Ya, itulah kehidupan dunia. Ya. Laibun walahun, tidak ada nilainya sampai akhirnya manusia itu menjadikan hidupnya fisabilillah. Ya. Hidupnya betul-betul di jalan Allah sehingga semua kegiatannya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian ditambah lagi zinatun. Zinatun, hiasan. Ya. Yang namanya hiasan biasanya di rumah orang-orang tertentu, ya, tembok itu biasanya dihias pakai apa biasa? Kayak lukisan. Ya. Lukisan yang mubah tentunya, panorama. Ya. Ada yang hias dengan jam dinding misalnya. Jadi apa sifatnya hiasan dinding itu? Boleh ada, boleh nggak ada. Kalau ada ya indah, kalau nggak ada nggak akan merusak dinding itu. Di dunia juga begitu. Ya. Orang manusia itu bisa hidup dengan rezeki yang banyak atau dengan rezeki yang sedikit. Zina. Tapi kan semua manusia kepinginnya banyak. Kepinginnya boleh, takdir. Ya. Setelah berusaha bisa sedikit. Kalau manusia sadar bahwa dirinya zina, ya, apa hidup ini zina, ada disyukuri, enggak ada, ya, tidak berpengaruh apa-apa alias ya. Watafakhur, ya, hidup dunia ini berbangga-bangga, tafakhur, ya. Disadari atau tidak ada istilahnya
kalangan eksekutif, ada kalangan VIP, ada istilah VIP, itu kan hasilnya membuat manusia tafakhur. Ya, kehidupan dunia kalau udah selesai ya udah selesai. Ya. Wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali, dan nggak ada puas-puasnya takatsur, terus nambah, nggak puas-puas dalam urusan harta dan urusan anak. Maka siapa yang terfitnah oleh sifat-sifat ini, maka dia lain disebut orang-orang yang terfitnah oleh dunia. Maka para ulama menjelaskan mengapa di ayat ini agak rinci, di ayat-ayat yang lain nggak rinci. Kalau ayat yang lain kan, misalnya innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa in tu'minu wa tattaqu, walaupun di surat Al-Ankabut juga dijelaskan innamal hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daril akhirata lahiyal hayawan. Ya. Maka di sana global, ya. Di sini rinci, sesuai dengan siyaqul ayat, sesuai dengan kondisi ayat-ayat. Pada ayat-ayat yang tidak rinci, di Al-A'raf, di Muhammad, di Al-Ankabut, ya, tidak sedang fokus kepada, ya, kepada seperti yang dijelaskan di Al-Hadid ini. Al-Hadid ini kan lagi fokus, ya, siapa yang mengenal Allah dengan baik harus punya kesadaran berinfak yang baik. Ya. Mereka yang tidak mau berinfak berarti orang yang masih memiliki hubud dunia. Maka di ayat ini orang yang berinfak sampai musaddiqin wal musaddiqat, sehingga dia gemar berinfak, ya, berarti dia, ya, ya, ya sedikit atau banyak sudah aman daripada, ya, sifat-sifat dunia ini. Ya. Apakah laibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun wa takathurun. Ya. Dan kalau di ayat yang lain global, ya, maka sungguhnya di balik global itu sudah mengandung makna zinatun, makna tafakhurun, dan makna takathur. Ya. Nah, siapa yang masih merasa dunia itu zina, ya, keindahan yang harus diperjuangkan sehingga mengorbankan amal-amal soleh misalnya, begitu juga tafakhur, yaitu sudah terkandung dalam makna, ya, laibun wa lahwun. Ya. Dan kalau kita bahas tentang makna ikhlas, ya, di kitab kecil namanya Risalatul Ta'alim. Ya. Dari situ makna ikhlas. Ya. Maka penulisnya di dalam menjelaskan al-ikhlas intinya juga harus aman daripada, ya, nilai-nilai ini. Ya. Dan di situ bukti bahwa kamu ikhlas, kamu tidak terfitnah oleh apa yang disebut dengan mazhar wa maghnam. Mazhar itu penampilan, maghnam itu pendapatan.
Jadi ketika hidup, apalagi itu dakwah, masih ribut dengan mazhar dan maghnam, ya tapi manusia itu masih sibuk dengan urusan ini. Mazhar itu kan ibaratnya seperti eh, dampak seorang menjadi pejabat. Kalau menjadi pejabat, mobilnya beda, pakaiannya beda, sepatunya beda. Kelihatannya aja keren ya. Di situ ada makna zina, ada makna tafakhur. Tapi kalau dibalik semuanya itu tidak menghasilkan amal soleh, ya, apa jadinya manusia itu? Penampilan sih keren ya, di dalamnya tidak ada amal soleh, ada zikir kepada Allah, maka itu penampilan yang lain malah. Ya. Bukti manusia itu fokus kepada Allah, tidak sibuk dengan dunia, aman dari jahun atau jahun wala qabun. Ya, aman dari popularitas. Terfitnah oleh popularitas. Ya. Namanya populer ya orang cenderung tafakhur. Ya. Namanya punya punya nama yang recommended ya. Ya. Karena punya nama yang recommended biasanya dimanfaatkan apa? Bintang iklan. Ya. Aslinya itu ya, masuk dalam kategori ini. Ya. Masuk kategori tafakhur ataupun takatur. Ya. Jadi setiap dia memberi eh, rekomendasi pakai ini dapat, ya, dapat insentif dan seterusnya. Ya. Taqaddumun atau ta'akhurun. Yang ketiga, tidak terfitnah oleh satu yang meningkat atau satu yang menurun. Ya. Karirnya meningkat atau karirnya terhenti. Enggak masalah. Itulah kehidupan. Ya. Sekian tahun menjabat, sekian tahun orang. Ibaratnya itu taqaddum ta'akhur. Enggak masalah. Hidup ya begitu. Jadi enggak masalah, itulah orang yang hidupnya ikhlas. Tidak terfitnah oleh dunia. Karena itu Rasulullah punya doa spesial. Ini tanya wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmi. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu sesuatu yang paling besar perhatian kami, ya. Menjadi perhatian yang paling besar bagi kami atau menjadi uh, selain perhatian pengetahuan yang besar. Banyak tahunya tentang kehidupan dunia dan tidak banyak tahu tentang kehidupan akhir. Allahumma la taj'alid dunya fi Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Jadikan dunia itu di tangan kami dan sampai di hati. Jadi jika kriteria-kriteria ini belum cukup untuk manusia alam berilmu tentang dunia, akhirnya dibuat perumpamaan. Kama tali ghaithin. Dunia ini ibaratnya seperti hujan. Ya. Al-Quran tidak biasa menggunakan mapor. Ya. Justru kalau mapor dalam Al-Quran itu hujan yang sifatnya azab. Wa amtarna alaihim mapara. Fasa'a maparul mundarin. Kalau hujan yang air itu biasa ghaid atau sayyib. Atau kasayyibim minas sama. Ya. Kama tali ghaithin, bagaikan hujan. Ajab kufar. Yang membuat petani. Kufar di sini artinya petani. Kenapa? Nah, pekerjaan petani adalah menutup benih dengan tanah. Ya.
bagaikan hujan yang menyenangkan atau mengagumkan perhatian. Karena hujan itu telah menumbuhkan pepohonan yang menanam cabai, yang menanam buah-buahan, dengan hujannya akan tumbuh ya subur, thumma yahiju, tumbuh subur, ya indah sekali. Beberapa hari kemudian fatarahu musfar, kemudian kamu lihat dia sudah menguning. Itulah ya, terutama kalau istilah tukang bunga itu pohon semusim ya. Yang namanya pohon semusim 2-3 bulan harap hidup terus. Pohon hidup terus ya pohon kelapa, pohon mangga ya. Tsumma yakunu hutama, kemudian jadi hancur, jadi mengering, ya, kering dan mati, hancur. Tsumma yakunu hutama, ya begitu. Ya. Yang pernah kaya, yang pernah berkuasa, ya sekarang udah enggak seperti dulu lagi. Semua ada sesi-sesinya hidup. Tsumma hutama wa fil akhirati adzabun syadid. Tapi apapun kondisi dirimu, kalau nggak dipersiapkan dengan baik, maka jangan sampai kehidupan duniamu itu finishnya adalah kehidupan akhirat dengan azab yang keras dan sedih. Ya. Sebaliknya usahakan bisa saja hidupmu tidak terlepas dari zinatun wa tafakhurun, tapi usahakan akhirnya wa maghfiratum minallahi wa ridwan, kehidupan yang menghasilkan ampunan dari Allah dan keridhaan. Demi untuk ini Allah ulangi lagi, ingat, wamal hayatud dunya illa mata'ul. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kenikmatan yang menipu. Karena itu harus diwaspadai, harus dibatasi agar tidak menipu. Dari hal-hal yang kelihatannya sepele sampai yang besar, mengetahui huruf. Ya. Ibaratnya siapa sih yang tidak nikmat tidur? Tidur begitu nikmatnya ya. Betul nikmat. Tapi kalau tidurmu itu kemudian menghalangimu untuk sholat malam, berarti kenikmatan yang turun. Ya. Kenikmatan yang tidak menghasilkan pahala yang luar biasa. Ya. Kamu punya duit banyak, nikmat kan? Kalau nggak kamu infakkan, nggak buat bantu orang lain, ya, maka kenikmatan menipu. Semuanya begitu. Ya. Tidaklah manusia ingat nikmat, langsung ingat Allah, ingat amal soleh, agar yang dinikmati tidak membawa kepada kondisi ghurur. Ghurur artinya menipu. Jadi kalau ghurur kondisi yang menipu, di Al-Quran juga ada ghurur. Wainnya fathah. Kalau ghurur maka pelakunya. Pelaku penipuan itu siapa? Ya syaitan. Wala yaghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Gharur setan. Setan yang penipu. Baik, sampai di sini jemaah rahmatullah. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.